Setahu aku jenderal itu bukan tentara deh bang. Bukan satpam itu bukan tentara, satpam. Iya, jawab aja, sah nggak? Ini jenderal maksudnya apa nih, pemimpin? Yang ngangkat itu, yang ngangkat jabatan kita itu mesti orang di atas kita. Bukan orang yang di bawah, Mas Aha. Jadi mau 1000 murid pun jadiin lo guru, lo bukan guru. Yang jadiin guru lo itu kepala sekolah. Sampai sini paham nggak? Lah, enggak juga bang. Prabowo jadi presiden karena dipilih rakyat. Ayo. Rakyat di atas Prabowo. Itu ngedengerin penjelasan dari Prabowo soal laporan kerja. Menurut lo laporan kerja Prabowo di kemana? Iya, MPR. Ke DPR kan? DPR itu wakil siapa? Kan DPR itu wakil siapa? Coba dijawab. Ya kan presiden gak dipilih sama DPR, gimana sih lu bang? Iya, tapi dia laporan kerjanya sama siapa? Oh iya, sama MPR, DPR ya. Sama rakyat kan? Iya. Berarti tinggian mana? Udah. Ya, Coba jadi udah skip aja, udah ganti. Coba lu mau ngecek. Lu salah banget lu. Ini salah banget, kafir-kafir mau ngecek logika. Masa ganti topinya, masa kasih lihat Bang Jibril itu kau punya Google itu loh. Di mana Adam dilahirkan tuh. Taman Eden. Ya Taman Eden, Bang Jibril. Ada doh. Kayak Bang Jibril udah tahu kayaknya deh. Belum pernah lihat Bang Jibril mah, belum. Taman Eden. Ya laptop gua baterainya udah habis lagi. Ya. Alasan aja lu. Adeknya Bang Andi bercanda mulu nih. Oke deh abang-abang, aku turun lagi ya. Tampilin dulu atuh. Apa? Kebiasaan Mas Aha naik bawa narasi setengah, habis itu turun. Taman Eden, masa Taman Eden, tampilin dulu. Kayaknya Bang Jibril udah tahu ya itu. Aku udah Belum. Enggak tahu. Belum. Bentar. Oke, bentar ya, bentar. Taman Eden tuh di Asia itu Bang. Nabi Adam diusir di Asia. Itu aku dengerin narasi Bang Zuma kemarin tuh, itu mantep banget tuh. Tuhan udah menciptakan segala. Tuhan udah menciptakan segala. Tuhan. Waduh. Enggak deh, hampir. Mana masa? Bentar bang. Waduh, nggak sama Ibu Pak. penonton bantu nyetip layar seretak batasan. Waduh, nggak sama Pak. Ibu penonton bantu. Kayaknya ngurungkat nih. Cek. Nggak rungkat ya? Enggak. Aman ya? Aman. Aman Bang Andi. Cuman bantu nyetip layar teman-teman ya. Yang belum posting ulang baru masuk. Silakan di posting ulang dulu. Serentak, yuk serentak. Posting ulang. Nah ini gedein masalah dulu sendiri, gedein dulu masalah sendiri. Coba. Awas masalah, jangan lama-lama nampilin data. Nanti kena ini. Gedein sendiri, kecil dia itu, terhalang. Ya, nanti Ini Taman kena Eden. pelanggaran. Bang Jibril, ini Taman Eden yang bulat ini. Itu di mana? Ini kan kalau hijau tua artinya pegunungan ya, dataran tinggi. Nah, ini Taman Betul. Eden dikelilingin pegunungan. Oke. Itu di mana? Dekat banget. Di Cina. Dekat banget dari, iya di Cina bang. Dekat dari Indonesia nih bang. Tuh. Itu dekat Tibet banget. bukan sih? Masuk ke Cina bang, tapi memang di samping Tibet. Pegunungan Tibet. Iya, Himalaya. Nah, Oh, terus bahasanya kok bahasa keturunan dari Nabi Adam kok bukan Cina?
Ya kan di Menara Babel kan bahasanya waktu di Menara Babel kan bahasa dunia kan dikacaukan kan. Jadi banyak. Enggak dong. Semit, Adam itu pakai bahasa Semit. Kok tiba-tiba kok Nabi Adamnya nggak pakai alfabet Heng, Su, Pi, Dian, Mandarin? Ya kan kita nggak tahu bahasa pertama itu nggak tahu apa bang. Nggak tahu. Yang pasti bukan Mandarin. Ya belum tentu juga. Enggak, karena Mandarin itu keturunan dari Semit. Mandarin keturunan dari Syam, Bahasa- ya, betul sih ya. Bahasa tertua itu Semit. Kenapa tiba-tiba bahasa Cina duluan baru Semit? Itu udah ngaco, lo ngaco. Ini ngaco. Ini kan aku tuh nggak bilang bahasa Adam bahasa Cina, aku cuma bilang kalau lokasi Taman Eden itu di Cina gitu loh. Ini Iya, tapi mau bahasanya tahu mestinya lokasi. sama dong. ya belum tentu juga lah. Ya Allah, lo orang mana Mau masa? tahu ini nggak? Apa? Enggak, lo orang mana masa? Lo orang mana? Orang apa? Orang ya Indonesia. Iya, sukunya apa? Babe gue Bugis, ibu Minahasa. Nah, nggak ada hubungannya tuh ke Betawi ya nggak? Nggak ada hubungannya sama Betawi, betul nggak? Tapi lo bahasanya bahasa Betawi nih sekarang. Lo gue. Bang. Kenapa itu? Karena lo di Jakarta, Mas Aha. Itu poin gue. Jadi kalau Adam itu tiba-tiba di Cina, bahasanya minimal alfabetnya sama. Sama dengan Sama kayak lo di Jakarta sekarang tiba-tiba lo ngomong bahasa Jakarta. Padahal bokap nyokap lo Minahasa sama apa tadi? Bugis. Nah, Bugis. Tiba-tiba lo lalo. Lah Bugis sama Betawi kan ini loh sama bahasa Austronesia. Iya, tapi kan di Bugis nggak ada lalo kan? Apaan tuh lalo? Lo gue. Oh, sebenarnya lo gue itu kan sebenarnya bahasa Cina loh dari Iya, ditarik. Iya, makanya dari Batavia kan, makanya orang Betawi. Iya. Mau tahu Nah, lokasinya apa coba? Mau tahu lokasi kapal Nuh Karam nggak? Di mana itu? Wah, ini kita bisa adu data nih. Mantap ini. Di mana itu? Sebentar. Di perbatasan India, Bang Jibril. Nah, ini yang ada gue banting laptop lo. Kan logikanya begini bang. Nah, Waktu itu kan banjir besar tuh, ya kan? betul. Jadi bumi ditutupin sama air, maka logikanya kapalnya itu nyangkut di pegunungan tertinggi di dunia, ya Himalaya. Oke, ada buktinya nggak? Oke, sebentar. Lo tau nggak kejadian Nabi Nuh itu ada di mana? Sebenarnya dari jauh Ya, di Cina dong. Hah? Adam sama Nuh itu di Cina bang, sampai Nuh itu di Cina, baru perahunya itu geser Wah, ini ada. ke barat. Gue banting laptop lo nih. Nggak, coba tunjukin dulu data lo. Oke, sebentar. Oke, bentar. Wah, ini gue emosi. Bentar bang. jangan emosi, ikuti aja maunya. Oke, Nah, Daripada ini kira-kira sekitar sini nih, karamnya nih. coba gedein. Namanya Gede. Nah ini Bang Jibril nggak bisa itu Bang Jibril. Jadi moderator Bang Jibril, selalu gagal gitu. Oke, coba sekali lagi. Nggak tahu kenapa ya? Coba sekali lagi. Ya. Ntar dulu ya. Upload itu sama apa karena lebih besar pengikutnya daripada pengikut saya. Enggak, coba. Saya belum follow barusan. Oh. Oke, sudah Udah ya. Oke. Terus. Nah ini di sini ini ada 2 danau nih bang. Ini namanya danau Raksastal kalau nggak salah. Ini danaunya ini air asin loh, air asin. Jadi jangan-jangan ini zaman Nuh dulu itu airnya masih ketinggalan di sini.
ya kan? Oke. Nah Mau ini. gue tunjukin data gue nggak masalah. Boleh. Ini kan lo masih berandai-andai ya. Nah, dilawan. Yang gak berani udah yakin nih nangkep. Ini ya, ini data gue nih. Gue sebagai muslim nih, gue mewakili muslim. Kalau kita lihat di kitab lo, Mas Aha, di Kejadian 84. Di sini pada bulan ke-7 hari yang ke-17 pada bulan itu Batra itu kandas di pegunungan Ararat. Iya. Di sini dibilang pegunungan Ararat. Nih kita tandain nih. Kita buka Google. Nih pegunungan Ararat. Ini. Iya, tuh Mount Ararat. Iya. Nah, abis itu kalau kita kita buka Al-Quran, di sini dibilangnya nih, dan Bismillahirrahmanirrahim, dan difirmankan hai bumi telanlah airmu dan hai langit berhentilah air pun disurutkan perintah pun diselesaikan dan bahtera itu pun berlabuh pada atas bukit Judi. Kok beda nih? Kok beda nih ya? Yang satu di Ararat, yang satu di Bukit Judi. Yang mana nih yang benar? Kalau kita buka, ini Ararat tadi, Mount Ararat. Bukit Judi ini ada di sini. Bukit Judi ini ada di sini. Sementara Ararat tuh di sini. Nah, sekarang kita tarik garis lurus ya. Kita tarik garis lurus, measure distance. Ini titiknya. Habis itu ini titik keduanya. Ini jaraknya antara Mount Kudi sama Ararat. Ini ada 292 km. Ini Jakarta Bandung bolak-balik lah. Jauh nih. Iya. Oke. Nah, kalau gue buka Mas Aha, dari Galaxy Softwares, ini dari Theological Journals, Bible Study, EPUB Conversion sama Bible Script. Di sini Profesor Frederick Bender dia nemuin landing place of the ship. Dan dia nemuinnya mana nih? Mana? Mountain God. Apa tuh? Di mana? Mountain God apa? Judi. Mountain Kudidag. Ya. Mana yang kita percaya nih? Kalau kita analogiin, Mas Aha, lo ke tempat di mana Bahtera Nuh ditemukan. Kalau lo di situ, lo masuk surga. Lo pilih mana, Mas Aha? Iya, gue pilih yang di Himalaya itu, Bang. Secara atas kertas, PhD udah nemuin kayu bekasnya, Mas Aha. Iya. Lo pilih mana? Gimana ya, kan PhD juga harus Nyasar lo 300 kilo. Pantes, ya kan gak masuk surga. Enggak? Ini lo Bang, ini lo. Dengerin dulu. Iya, apa itu? Ya, PhD kan kita juga harus lihat lulusan universitas mana juga, Bang. Iya, makanya ada papernya. Kita makanya langsung ke sumber primer. Dia nemuin bekas kayunya itu di Kudidag. Rasulullah Nabi Muhammad SAW dia ada di tengah padang pasir masa waktu dia menerima wahyu ini. Ini adalah bukti kalau dia jujur. Kalau dia ngopi-ngopi Bible lo, lebih bagus nggak Nabi Muhammad tulis aja Ararat? Kalau Nabi Muhammad ngopi ya. Iya. Kalau Nabi Muhammad ngopi-ngopi sesuai kan fitnah lo kan, sesuai fitnah kafir-kafir ini kan. Oh, Nabi Muhammad mengkopi menyalin kitab. Kenapa nggak ditulis aja Ararat? Ini enggak, Nabi gua tuh Al-Amin, terpercaya, jujur. Itu yang disampaikan, itu yang dikasih tahu. Coba itu kalau di Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, kalau di Quran disebutnya di gunung apa itu, Bang? Kudidag. Kudidak. Ya, Bukit Kudi. Ya. Ya. Oke. Oke deh. Siap. Bang Andi. Satu lagi Mas A. Satu lagi Mas A. Apa tuh? Kamu udah menemukan petanya atau lokasinya di mana itu pernah terjadi gempa bumi, kuburan-kuburan pada terbuka, orang-orang pada bangkit, orang-orang kudus pada bangkit sama Yesus. Udah ketemu lokasinya?
Ya itu kan di Yerusalem bang itu. Iya titiknya gitu loh, titiknya. Oh ya. Ya sekitaran Yerusalem lah. Jangan sekitaran dong. Ini kan perlu pembuktian loh. Ini kan gempa dahsyat loh, kuburan terbuka. Iya maksudnya tuh kuburan-kuburan yang di dekat Yerusalem. Karena kan gempanya di situ gitu loh. Kan bareng bangkitnya Yesus, di situ. Apa bang? Apa? Bareng bangkitnya Yesus kan di situ. Enggak, kan belum bangkit kan itu bangkitnya itu setelah Yesus itu mati. Baru pada bangkit tuh. Nah baru 3 hari kemudian Yesus bangkit gitu. Yo cari lagi lokasinya itu. Apa? Lu cari lokasinya, ada penelitian lagi. Ya di Yerusalem lah itu. Oh, kalau mau ke sana Bang Handi. Ini sebelum saya turun ya, sebelum Mas Aha juga turun. Mas Aha, Bang Handi kan barusan bawa cerita soal yang ada di Bible loh. Soal begitu Yesus meninggoy, dunia gempa, habis itu ada retak, habis itu mayat-mayat orang kudus bangkit, betul nggak? Iya betul. Nah, ini kalau gue buka datanya ya Mas Aha ya. Di sini ini gue gue translate aja dulu. Habis itu gue buka ini dari mana. Kyatrai, hari Benjana adalah hari terakhir dan dikhususkan untuk pemujaan orang mati. Bajana berisi makanan tradisional untuk orang mati. Biji-bijian dan benih yang dimasak. Sekarang disebut kolifa. Diletakkan untuk roh leluhur. Meskipun meninggalkan makanan untuk orang mati, orang-orang mengambil tindakan pencegahan agar orang mati tidak mendekat terlalu dekat. Jadi, ada yang namanya Antasteria. Antasteria ini penyembah Dionysius. Penyembah Dionysius ini dewa wine. Dionysius ini mukjizatnya mengubah air jadi wine. Ini dewa Yunani. Yeah. Dan begitu dia punya lebaran, hari ketiganya itu ada gempa dan orang-orang kudus keluar dari kuburan dan datangin orang-orang hidup. Makanya hari ketiga mereka itu ngasih sesajen depan rumah. Itu penyembah Dionysius. Kenapa penyembah Dionysius ini tiba-tiba ada di kitab lo, Mas? Cerita itu sekian, nggak usah dijawab. ini kan bisa juga loh, bisa juga itu cerita itu mengcopy Yesus, bisa juga kan harus sumbernya itu. Dionysius itu 4 abad sebelum Masehi, Mas. Iya itu kan katanya 4 abad, tapi apakah ada bukti? Bukan katanya, oke, ada buktinya, oke, mau bukti? Manuskrip, enggak, bukan manuskrip, ya, buktinya langsung, kita langsung nih buktinya. Ya, enak nih kalau pakai bukti-bukti. Ini gue ambil dari World History of Encyclopedia. Ini halaman websitenya dilindungi oleh UNESCO PBB. Mereka menceritakan soal Antasteria. Ini bukti kalau dewa Dionysius itu udah ada sebelum Yesus. Ini ada di METS ya, Metropolitan Museum Arts. Ini Mas Aha. Ini nih soal Dionysius. Ini dibuat tahun berapa Mas Aha? 400 BC. Kapan? Sebelum Masehi ini. 400 BC. Ini buktinya Dionysius ada sebelum? Sebelum Yesus. Lo mamam tuh bukti. Ya nanti gue cek dulu lah. Ya, apa tadi namanya? Antasteria. Iya. Oke. Bang Gibran, aku turun dulu ya, Bang Andi. Siap abangku. Makasih. Yuk sama-sama. Tapi bagusnya Mas Aha ini Mbak Jibril nerima data dia. Bagusnya dia tuh. Iya, biasanya ini Bang, kalau yang kapir-kapir ini kan kita mesti kasih Panadol, penurun panas. Kalau enggak emosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam Bang Jack. Islam ya. Ini mau info aja nih Bang. Ada tuh akun TikTok tuh namanya Umat Ortodoks tuh Bang.
Tolong dong abang sekali-sekali masuk ke TikTok dia, adu debat lawan dia tuh. Sombong amat. Betina itu bang, perempuan itu. Umat ortodoks, wanita itu. Oke, nanti coba kita lihat. Ini abang-abangku, Bang Suma, Bunda Rama, Ustadz Alif, yang lain, Bang Hendy, Kang Dito, Ustadz Aris, sama audiensnya 2000 lebih. Izin undur diri ya. Belum makan nih, udah jam 9. As always, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, bukan kami nggak mau. Kalau mereka memang mau, ya kesinilah diskusi gitu ya. Terus kedua, ya abang kan udah diskusi sama dia. Kalau nggak sanggup ya nggak usah didengerin gitu. Karena kita nggak sembarang orang juga sih bang. Itu ya. Oh, Agatha itu Bang Andi, ortodok Agatha. Ya Agatha. Enggak, saya enggak ada diskusi sama dia. Terus? Enggak ada bang. Cuma saya minta teman-teman yang di sini aja masuk ke akun dia. Kalau kita masuk akun dia bang, tambah rame lah akunnya dia gitu loh. Nggak usah ditonton bang, sepiin aja. Kalau dia mau diskusi suruh ke sini. Gitu. Oh siap bang, siap. Ya itu aja. Oke. Oke bang. Oke, makasih. Kan Dito dapat lawan tuh sebelahnya. Mangga kan Dito. Ya selamat malam. Itu Gurunda sudah aktif Gurunda. Gurunda. Siap. Gurunda dari tadi sudah aktif. Gurunda. Bang Cuma. Oh, kayaknya belum. Arif, antar kau tendang aku Masih keluar, jauh. antar kau undang aku. Suka-suka kau aja lah kau. Waduh, itu kan kuundang dari tadi semua teman-teman Kristen. Ya, contohnya tadi Ustadz Alif dikeroyok oleh 8 Kristen, Ustadz Alif sendirian. Nggak ada keroyok, diskusi 1 lawan 1, kau aja yang nendang. Loh, iya kalau nggak mau ditendang pakai data lah. Burunda monitor, Burunda. Bang Cuma. Ya udah berangkat beliau. Silakan. Bang Tito mungkin Ustadz Alif monitor Ustadz Alif. Oh Ustadz Alif ini. Akikoh Ustadz Alif. Ya baru. Silakan yang itu. Ya, Al-Manhura. Ya, selamat malam. Selamat malam. Temanya tentang kesaksian Yesus. Ya, kenapa? Silakan kau bernarasi. Kenapa tentang kesaksian Yesus? Apanya perlumu di sana? Silakan kau bernarasi. Di sini kita berdialog. Silakan kau yang kau pahami tentang kesaksian Yesus itu apa saja. Baru nanti saya akan bantah atau akan saya berikan dalil yang lain. Silakan. Jadi Yesus itu punya Bapa yang benar. Sang sumber. Dia mengutus Yesus itu untuk menjadi penguasa. Menjadi Tuhan dalam dunia ini. Dengan tidak sengaja, dengan tidak langsung dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun. Saya mulai SD, saya pahami dengan bahasa Indonesia seperti begitu. Ya. Dengan tidak sengaja dia mengajak sembah saya. Baru bisa kamu dapat itu tiket kepada Bapakku. Bukan seperti begitu. Tapi kalau dia berkata akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun. Makanya justru itu pun sudah Yesus mengatakan sejauh-jauhnya. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa itu. Jadi untuk apa aku mencari-cari yang lain lagi? Itu lebih persiapan. Kesaksianku tidak benar. Kan gitu kan, Elhura. Itu poinnya.
Saya mengatakan tadi, Yesus itu punya Tuhan, punya Bapa Sang Elhura, Surga. Elhura bisa tutup kamera aja. Aku kena pelanggaran kayak pendeta agung tadi. Masalahnya Anda itu semangat. Aku kena pelanggaran Elhura. Kita tutup ya. Silakan. Tidak atau Kenapa? belum? Kenapa kau tutup kameraku? Kesemangatanku, ya, aku tutup. Saya nyatakan kepada kalian, saya katakan kepada kalian, Alkitab bisa menyesatkan orang apabila membelokkan pemahamannya. Karena di dalam isi Alkitab, satu titik dan satu koma tidak boleh dikurangi dan ditambahin. Caranya untuk mengurangi dan menambahin itu, sudah ngerti dia. Kalau contoh seperti Yesus yang berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang pun. Datang orang yang mempertahankan keegoisannya, itu hanya jalan. Kalau nggak ada jalan, bagaimana bisa sampai ke tempat tujuan? Kalau nggak ada jalan, ya? Iya Elhura, paham Elhura, paham. Anda kata tadi kan bilang bahwa Yesus punya Bapak. Tujuannya kemana, Pak? Nggak ada Tujuannya ampunan. kemana? Oi, tujuannya kemana, Pak? Anda bertanya sama saya tujuannya kemana? Iya. Ya, ke tujuan yang baik dong. Iya, Yesus jalan. Tujuannya kemana? Kepada Bapaknya. Oke. Karena Yang mana? yang- Oke, udah cukup. Kepada Bapaknya, yang mana yang Tuhan? Bapak atau Yesus? Kau memang nggak pernah open game kau. Coba dulu open game. Kenapa lagi kena dia langsung Enggak. Anda nanti kena pelanggaran daripada akunmu ke Bennett. Daripada akunmu kena Bennett gimana? Yuk. Aduh, Pak Ari. Sangat bodoh sekali kau Andi. Itu bagi saya. Iya, nggak Kalau ada apa-apa. seseorang, akulah yang bisa sampai ke Jakarta itu. Yesus Nggak ada jalan. Sampai ke sana dia menunjukkan akulah. Kenapa sih ini orang ini? Yesus jalan, Bapak tujuan. Yang mana yang Tuhan, Bapak atau Yesus? Silakan Ini jawab. Yesus itu diutus ke dalam dunia ini menjadi Tuhan, menjadi penguasa. Oh, menjadi Karena nggak Tuhan. tahu apa definisi Tuhan di dalam KBB itu apa? Coba dulu baca di dalam KBB itu. Orang yang dipuja, yang disembah. Yang Bukan orang. Kok orang? Lu bacakan ya. Samakan dulu Bang Edi. Jangan foto-foto. Bisa saya bacakan? Itu. Loh, Ya. kamu menurut KBBI katanya. Saya bacakan dulu istilah mana Puja itu yang pengertian disembah. Tuhan. Tuhan kok Esensi orang? strategi. Datang orang luar yang kita agung-agungkan. Undang Ya. Edi saja ke sini. Undang Edis. Bentar dulu, Pak, Anda. Dan kita peluk dan kita sembah. Itu Tuhan sebagai orang. ajaran kita menuhankan dia. Kita sebagai menyembah dia. Nah, Yesus yang- berkata dalam Yohanes pasal Bang 8 Arif, ayat 20. aku mau turun ya. Edis lagi live. Aku nonton Edis. Seru di Edis. Iya, Mantap ya. silakan aja, Pak. Ngapain? Nonton aja Paham di Islam sana. Edis. Iya. Nonton aja di sana. Nah, silakan. Kalau Edis pinter suruh pulang aja ke Indonesia ketemu gua. Bang, sebenarnya yang Tuhan yang mana sih? Yesus atau Bapaknya yang Tuhan, Pak? Paelman. Wih, Tahu arti definisi Tuhan dulu, Andi. Baca dulu Ya. KBB itu. Apa sebetulnya definisi Tuhan itu? Baru saya jelas. yang maha kuasa yang disembah. Baca dulu, buka KBB itu yang bagus Udah dulu. saya baca. Yang maha kuasa yang disembah. Yang kita anggukan sampai ke Indonesia ini bahkan kita memeluk dan mencium. Itu Apa sama sih ini orang ini? menyembah juga itu. Sementara Yesus sebagai manusia di dalam Yohanes pasal 8 ayat 28. Apa sih ini orang ini? Dalam dunia ini, barulah engkau tahu akulah dia. Iya, terus Tuhanmu Berarti yang nggak Mau mana? ke KBBI gimana sih? Terus Tuhanmu yang mana? Terus Tuhanmu yang mana? Yesus atau Bapa atau dua-duanya? Tuhan saya adalah Yesus yang bisa memperkenalkan saya kepada Bapa Sang Sumber itu. Oh, berarti Bapa Ya, bukan udah Tuhan. jelas ya. Berarti Bapaknya Udah Yesus jelas ya. bukan Tuhan. Berarti Bapaknya Yesus bukan Tuhan. Nah, makanya ada kata-kata Yesus berniatan.
dengar dulu. Makanya ada kata Yesus, permuliakan aku Bapa namamu yang engkau berikan kepada saya. Artinya, permuliakan aku Bapa namamu atau kekuasaanmu yang telah engkau berikan kepada saya. Jadi kekuasaan Bapa itu, nama Bapa itu sudah sepenuhnya diberikan kepada Tuhan Yesus. Makanya ada Waktu Yesus berdoa kepada siapa? Bapaknya. Nah, berarti yang mana yang Tuhan? Bapa atau Yesus? Aduh, inilah makanya tuh kalian itu udah Kena lagi dia. Sederhana tapi dipersulit. Sederhana dipersulit. Benar-benar kau itu makalah udah benar sama aku. Sederhana dipersulit. Kau dulu jujur sama saya dulu. Ini muka saya, ini muka saya. Sederhana dipersulit. Muka saya itu Islam. Di depan saya itu Islam juga, di bawah itu juga Islam. Masa ada Tuhan berdoa, Pak? Kok ada Tuhan berdoa? Bukan dibela orang. Sudah saya jelaskan bagaimana cara kami untuk beriman itu kepada Tuhan kami. Malah kau menolak. Malah kau menyuruh aku untuk yang enggak. Kenapa ada? Kau ngomong terus itu mengikuti Nabimu karena saya enggak mengenal dia. Udah ngomong terus lah kau. Saya bilang ini ditetap. Udahlah ngomong terus lah kau. Pokoknya jangan berhenti ngomong, Pak. Tapi suaramu jangan diperdengarkan di sini. Kamu ke teras, Suruh ambil kursi, ngomong sampai pagi, Pak. Ngomong sampai pagi, jangan berhenti ya. Kalau kira-kira mengganggu di teras, naik ke pohon, Pak. Naik ke pohon, ngomong terus sampai pagi gitu loh. Soalnya nggak ada salahnya, Pak. Kamu ngomong terus, kayak habis apa ya? Kayak habis minum apa itu ya? Kira-kira teman-teman orang kayak gini, ngomong dulu gitu. Nggak ada jedanya gitu. Nggak bisa bedain mana manusia, mana Tuhan. KBBI katanya adalah Tuhan adalah seorang. Mana ada Tuhan seorang? Nggak ada kata seorang di situ. Sesuai KBBI Tuhan adalah seorang yang disembah katanya. Emang nggak ada kata seorang, Pak Arit, di KBBI? Kayaknya nggak ada deh seorang. Nggak ada. Nggak ada. Esensi tertinggi yang maha perkasa, maha pencipta, yang disembah dan maha sebagainya. Iyalah, itulah. Nggak ada itu seorang di situ. Kesimpulannya teman-teman, orang yang tadi, menurut Anda, nih di YouTube apa di sini nih, orang yang tadi, menurut Anda semua, orang ini dalam keadaan seperti apa? Bebas menjawab. Orang yang tadi ya, Bro, sedang berobat jalan. diketik aja, diketik semua. Di YouTube juga dong. Orang yang Anda tadi dengarkan ngomongnya tidak ada jedanya, orang ini mengalami apa kira-kira? Silakan. Kandito, lanjut Kandito. Orang yang ngomong sendiri, dia ngomong sendiri, tanya sendiri, dijawab sendiri tadi itu, ya orang nggak waras. Itu Bang Andi. Jadi ngomong sendiri nyerocos, saya ditanya apa, nggak dijawab. Ya silakan yang baru naik Tian, selamat malam. Aduh. Ya malam-malam Bang. Ya. Ya. Gurunda sudah mendengar Gurunda. Gurunda sudah mendengar. Assalamualaikum Gurundaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tadi yang ini yang minum super tetra 1 papan? Turun. Lagi nyari cemangi. Salah cetak cemanginya. Ya. Iya gimana? Silakan, Tian. Ya. Apa Pak ini? Tentang apa ini Bang? Itu ada temanya. Kesaksian Yesus. Itu ada temanya itu. Ya. Ya, kenapa kesaksian Tuhan Yesus Bang? Kesaksian Tuhan Yesus menurut saudara, itu ucapan Anda mengatakan Tuhan Yesus aja, kesaksian Anda itu udah kesaksian bengkok itu. Dengan mengatakan kesaksian Tuhan Yesus, harusnya nggak ada kata Tuhan di situ. Harusnya Rasul Yesus, barulah berkesesuaian dengan kesaksian Yesus. Kalau Anda mengatakan kesaksian Tuhan Yesus, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Karena Yesus bersaksi,
segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus dipercayai oleh muridnya yang asli sebagai manusia yang diutus oleh Tuhannya Musa. Tuh kesaksian Yesus tuh. Jadi kalau Anda mengatakan bagaimana, kenapa dengan kesaksian Tuhan Yesus, kelihatan Anda ini bukan pengikut Yesus. Gitu saudara. Lanjut. Baik, itu yang Bang Zuma bilang itu adalah aku utusan, lalu Anda menyimpulkan aku manusia. Tapi ternyata dia itu nggak ada. Aku manusia yang diutus. Ya kan dia sudah jelas manusia. Kata siapa dia jangkrik? Makanya saya bilang kayaknya dari kemarin sama Bang Zuma ini, apakah utusan itu adalah berbicara tentang jenis atau peran? Iya jelas dong. Kan Yesus sendiri, Elohim sendiri yang mengatakan dalam Yesaya 63 nomor 9. Bukan duta, bukan utusan. Nah, berarti bukan Yesus. Tidak masuk kategori Yesus. Tidak masuk kategori Yesus. Yesus itu hanya duta, bukan utusan. Bukan duta, bukan utusan. Iya. Bani Israel bukan seorang duta, bukan seorang utusan yang menyelamatkan mereka, tetapi Bapa Elohim. Gitu, seperti Musa datang. Bukan Musa yang menyelamatkan kemudian Bani Israel dari perbudakan Mesir, bukan. Tapi Bapa Elohim. Begitu juga ketika Yesus datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bukan Yesusnya yang menyelamatkan mereka. Karena Yesus hanya utusan, melainkan Bapa Elohim. Nah, kesaksian Yesus, segala firman yang Yesus sampaikan, terima dari Bapa Elohim, telah Yesus sampaikan kepada muridnya. Dan setelah muridnya terima, murid percaya kalau Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Menurut Yesus. Ya, tadi apa? Enggak, jawab dulu. Ya. Menurut Yesus, muridnya percaya kalau dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Percaya utusan. Utusan Tuhan, dah selesai. Itu kesaksian Yesus ya. Nah, sekarang orang Kristen percaya Yesus. Masalahnya utusan ini. Sekarang orang Kristen percaya Yesus tentang jenis atau apa? Makanya saya tadi mulai karena sakit. dalam Sahabat Aquarius, barakallahu fiik. Mulai gangguan jiwa lagi nih, saudara saya nih. Kok utusan itu sudah pasti manusia? Kan sudah dibilang tadi, bukan berarti malaikat. Sudah pasti bukan duta, dengar. Bukan duta, bukan utusan. Kenapa? Karena kalau duta, kalau utusan itu sudah pasti bukan Tuhan. Bisa malaikat, bisa Anda kan manusia. berkata bahwa utusan itu pasti manusia. Ya kalau Apakah utusan, malaikat juga maksud saya utusan gini, tidak? dengarkan. Kalau utusan itu sudah pasti bukan Tuhan. Kalau bukan manusia pasti dia malaikat, gitu. Jadi tidak usah lagi kau bertanya utusan dalam maksudnya dalam apa. Jangan. Kan tadi Bang Zuma bilang Terlalu kelihatan, artinya itu saudara. manusia. Makanya tadi saya Sahabat-sahabatku di YouTube, barakallahu fiik. Ya terlalu kentara kalau Anda pura-pura lagi. Utusan apa? Itu kelihatan kali kalau Anda ingin menyesatkan. Gak usah lagi ditanya utusan apa. Yang namanya utusan, dia bukan sebagai penyelamat yang murni. Dia itu hanya alat. Tuhan menyelamatkan Bani Israel dan penyelamatannya itu diberikan melalui informasi dari utusan itu. Jadi kesaksian Yesus, murid-muridnya, bahwa murid percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Nah, sekarang kesaksian Kristen Yesus itu apa? Ya, dia utusan juga, nabi juga, tetapi harus dilihat. Makanya Kenapa ada tetapinya? Kenapa ada tetapinya? Sementara Yesus tidak ada tetapinya. Iya, makanya Kenapa harus ada tetapinya? Kenapa harus ada tetapinya? Utusan tidak berbicara jenis. Lalu apa? Kalau utusan itu apa? Itu soal peran.
Makanya Ya, tadi iya, saya bilang, memang saya tidak Yesus- tahu dari konsep mana kalian punya pemikiran seperti itu utusan. kamu justru Artinya- kamu konsepmu itu dari mana kamu punya Nah, pemikiran? makanya bisa Apa? juga pun kalau diutus Apa pun makanya? berarti atau Coba diutus pun monyet juga. coba kamu tunjukkan kepada saya di mana Bapak pernah diutus. Bapak tidak pernah mengutus, tapi Ya dia iya pernah mengutus makanya firman-Nya. ngapain kau bertanya? Tapi utusan seperti apa makanya dulu? Mau firman-Nya ngapain? dalam Mau kemana? kekristenan, Apa arahnya? Mau bilang itu dewa? Firman-Nya turun ke bisa bumi? pernah dia utus. Nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Kesaksian Yesus, dengarkan. Kesaksian Yesus, ketika Yesus sudah menyampaikan seluruh firman kepada muridnya yang asli, muridnya telah menerima firman itu. Dan muridnya percaya kalau Yesus itu utusan Tuhan. Itu kepercayaan murid Yesus. Nah sekarang kepercayaan Kristen bagaimana? Apakah Yesus itu murni utusan? Sebagaimana murid-murid Yesus murni utusan? Atau ada embel-embelnya? Bisa saya jawab? Ya silakan. Baik, makanya tadi saya bilang sama Anda bahwa utusan dalam kekristenan tidak berbicara soal jenis. Saya bertanya bisa tentang manusia. kekristenan ini ya. Baru saya jawab. Dengar dulu. Kalau menurut kesaksian Yesus, muridnya percaya dia rasul. Nah, bagaimana dengan kepercayaan Kristen? Jadi yang Anda harus jelaskan sekarang adalah kepercayaan Kristen itu terhadap Yesus itu bagaimana? Silakan. Ya. Kepercayaan orang Kristen terhadap Yesus, dia firman Allah yang datang ke dunia untuk menyelamatkan. Makanya saya bilang tadi utusan tidak berbicara jenis pribadinya apa. Karena bisa manusia, bisa malaikat, dan dalam Kristenan itu firman Allah itu hidup. Makanya bisa diutus, kecuali benda mati. Tidak bisa diutus. Jadi Yesus bagi kami kenapa dia utusan bukan jenis ini. Makanya saya bilang dalam konteks Kristenan tidak pernah ada dalam terjemahan utusan itu berbicara soal jenis pribadinya. Tidak, itu peran. Nah dalam kekristenan itu Yesus itu adalah firman Allah yang diutus menyelamatkan. Makanya dalam Yesus itu dia bilang aku membangkitkan memberi hidup kepada mereka. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau dia bilang tidak ada seorang pun berarti dia bukan nabi biasa. Berarti orang-orang sebelumnya sama sesudahnya itu tidak berlaku lagi dalam soal penyelamatan. Apakah kesaksian Yesus, kesaksian Kristen ini sama dengan kesaksian murid Yesus menurut Yesus bahwa Yesus itu hanyalah rasul? Kesaksian Yesus sendiri Yesus bilang, Yesus itu jalan dan kebenaran bahwa dan Yesus hidup. itu hanyalah rasul. Yesus sendiri bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun. Berarti kalau dia bilang tidak ada semua seorang firman pun, yang Anda sampaikan itu udah sampai ke muridnya. Firman itu udah sampai ke muridnya. Dan setelah sampai firman itu ke muridnya, tak ada seorang pun, udah sampai. Apa imannya muridnya kepada Yesus? Utusan Tuhan atau Tuhan? dia utusan yang hakikatnya firman Nah, Allah. sekarang kalau di Kristen, Yesus ini selain utusan apa lagi? Ya dia apa namanya utusan kedatangannya, tapi ketika dia datang sebagai utusan, ya Bang, ketika dia datang sebagai utusan mengambil rupa manusia, makanya dikatakan anak manusia. Murid-muridnya percaya Maria melahirkan manusia bukan melahirkan kodok. Gak usah kau bahas itu. Saya nggak ke situ. Murid Yesus percaya Yesus. Menurut kesaksian Yesus, muridku percaya kalau aku utusan. Titik, nggak ada embel-embel. Nah, menurut Kristen, selain utusan, Yesus itu apa? Sudah saya bilang, ginilah Bang Isma, biar Anda ngerti.
Quran itu bisa dikatakan buku, bisa dikatakan huruf, bisa juga adalah firman Allah. Jadi ketika Anda Masalah menuntut generasi. cuma satu, Masalah itu jadi bingung generasi. kita. Hancur. Kalau kita Hancur. bilang Al-Quran bukan buku, lalu Selain utusan, kalau bukan menurut Kristen, Yesus itu apalagi selain utusan? iya, itu dalam soal perannya dia utusan, dalam soal keberadaannya di dunia sebagai manusia. Tetapi sebelum dia datang sebagai manusia menampakkan diri dalam berupa manusia, dia adalah hakikatnya firman. Itu dalam kekristenan. Berarti tidak sama dengan kesaksian Yesus. Ketepak. Dari mana Anda tahu? Ketepuk. Hai. Kesaksian Yesus, murid-muridnya yang asli percaya dia adalah rasul. Titik, nggak ada yang lain. Kesaksian Kristen, Yesus itu utusan Tuhan dan Tuhan itu sendiri. Betul? Tidak. Betul? Rasul Yohanes menulis, dia yang menulis tidak. kitab Yohanes. Oh, ternyata Kristen tidak menjadikan Yesus Tuhan. Bagus. Bukan. Ya, bukan yang Anda jadi. bilang kesaksian para rasul, Yesus itu Mana hanya yang betul? utusan. Mana yang betul? Kesaksian Kristen, Yesus itu rasul sekaligus Tuhan. Betul? Kesaksian para rasul berkata begini, Yohanes adalah seorang rasul. Kristen yang Ada kutanya. mulanya adalah firman. Alah, Yang firman ya, itu sama-sama dengan Allah. Yesus Itu. tidak pernah mengajarkan itu. Yang kita bahas ini firman-Nya, kesaksian Yesus, bukan kesaksian orang per orang. Oh, kesaksian Yesus lagi. Oke, baik. Murid-muridnya menurut Yesus percaya setelah seluruh firman-Nya sampai ke Yesus, murid yang percaya kalau Yesus itu adalah rasul utusan Tuhan. Nah, Kristen, apakah cuman rasul utusan Tuhan Yesus itu atau ada embel-embel lain? Justru Bang Zuma, Anda yang salah kalau kami Kristen yang menjadikan Yesus adalah Tuhan. Itu dari tulisan para rasul. Bagaimana kekristenan bisa mengatakan itu kalau tidak berdasarkan Masalah generasi. kitab suci Coba yang mereka Coba percaya Anda adalah tunjukkan. tulisan para Coba rasul. Anda tunjukkan yang Anda katakan rasul itu menulis apa? Iya. Kitab Yohanes itu, Injil Yohanes adalah Rasul Yohanes yang menulis. Iya, Pada mulanya adalah firman. Terkait Firman itu Yesus, bersama-sama dengan terkait Allah. Yesus. Kesaksian mereka terkait Yesus. Iya, itu kesaksian mereka tentang Yesus. Apa katanya kesaksiannya terkait Yesus? 1 Contoh Yohanes pasal 1 berkata begini, bahwa saya juga, apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Kalau cuma perkataan tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Jadi Yohanes bilang, apa yang kami tuliskan ini tentang firman yang hidup yang bisa diraba. Di mana bisa Yohanes dilihat. menulis itu? Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 1. 1 Yohanes 1 nomor Ayat 1. Kita baca. Apa yang telah ada semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup Ya. itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat, yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun peroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kamu paham gak kalau dikatakan orang Yahudi anak Tuhan itu apa? Anak Elohim Tuhan. itu apa maksudnya kalau orang Yahudi? Iya. Anak Elohim. Iya, kalau anak Elohim bagi orang Yahudi itu maksudnya apa? Ya kalau dalam apa ketika Yesus bilang aku Ya, anak enggak. Allah, mereka melemparnya dengan batu karena mereka berkata engkau menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi ketika dia bilang aku anak Allah, langsung mau lempar batu dia karena Ya, dalam terus pikiran apa dia. klarifikasi Yesus di ayat itu? Terkait tuduhan mereka menyamakan dirinya dengan Allah, itu apa jawaban Yesus? Ya, Nomor memang dia 34. anak Allah.
Iya, nomor 34-nya, 35, 36 kamu jijik untuk bacanya. Iya Jijik kan, kamu. dia bilang kan dia anak Allah. Terus kata Yesus, Yesus ngomong itu. terus Yesus itu menjawab kenapa dia mengatakan diri anak Allah. Apakah Yesus menjawab, ini loh alasanku menjawab aku ini anak Allah, ini loh alasanku. Yesus jawab begitu enggak? Kan sudah saya bilang tadi, Yesus sendiri bilang dia anak Allah dan Iya. Orang Itu Yahudi. makanya saya tanya, Yesus ketika dikatakan sebagai anak Allah, Yesus menjelaskan nggak apa maksudnya anak Allah itu? Gini Bang Zuma, yang saya jawab tadi, Anda bertanya pemikiran orang Yahudi. Iya, Saya jawab betul. Anda, Bang Zuma. Pemikiran Bang Zuma, orang Yahudi. Pemikiran orang bangsa Yahudi. Bang Zuma. Betul, Sabar, betul. Bang. Pemikiran orang bangsa Yahudi. Bang Zuma, dari Makanya diingatkan oleh Yesus kepada mereka. Nah, Yesus mengingatkan kepada mereka itu dengan berkata apa di Yohanes 10 nomor 34, 35, 36 itu? Yesus berkata apa? Ya, apa katanya di situ, Bang? Karena saya menjawab, saya menjawab tadi pertanyaan Bang Zuma. Anda bertanya sama saya, bagaimana pemikiran orang Yahudi ketika Yesus bilang aku anak Allah? Saya jawab, tapi kemana-mana belum saya jawab, makanya saya jadi bingung. Karena Saya Yesus jawab dulu, itu saya sebagai sampaikan. orang Yahudi mengaku anak Allah itu adalah hal biasa. Tapi karena orang Yahudi, imam kepala mahkamah agama sedang mencari kesalahan, maka dia menuduh Yesus yang tidak-tidak. Makanya Yesus ingatkan, bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah... Kau ngarang-ngarang aja semua. Baca nomor 34-nya. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun diserahi tugas untuk menyampaikan firman Tuhan, maka dia adalah... Kitab Taurat ada banyak kitab Taurat. Maka dia adalah Elohim. Jadi Yesus mengatakan dirinya sebagai anak Elohim, bukan Elohim. Itu pun masih disalah-salahkan. Ditambah lagi kalian menganggap dia adalah Tuhan itu sendiri dengan mengatakan dia adalah anak Allah. Lukas 2 ayat 11 itu lu baca nggak? Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Ya itu malaikat itu yang ngomong. Kristus itu apa? Malaikat yang ngomong itu. Kristus itu apa? Zuma. Kristus adalah udah lu kan Kristus adalah jawab dulu Kristus adalah itu kau simpan di Hajar Aswad. Kristus adalah manusia yang diurapi. Santai kalian tuh salah sembah. Manusia itu Yesus. Yang kau sembah bukan manusia. Muhammad diurapi enggak? Bukan manusia yang kalian sembah. Jangan khawatir, saya tidak menuduh Anda menyembah manusia, karena kalian tidak menyembah Yesus, bukan Yesus yang kalian sembah. Tenang aja. Orang Kristen tidak menyembah manusia. Tenang aja. Kalian menyembah makhluk roh yang memakai nama Yesus. Jadi kembali kepada tema. Kesaksian Yesus terkait muridnya yang asli, bukan yang palsu ya, karena ada juga pengikut Yesus palsu nih, yang mengada-adakan sebuah pengajaran yang Yesus tidak pernah ajarkan. Kesaksian Yesus menurut Yesus terkait murid-muridnya, ketika Yesus mengajar kepada mereka dan Yesus telah menyampaikan seluruh firman yang ada dari Tuhan untuk mereka, menurut Yesus murid-muridnya percaya kalau Yesus itu adalah rasul, utusan Elohim. Setuju nggak? Bang Zuma, saya sudah bilang tadi Yesus memang sebagai Tuhan utusan. Nah, tapi sebagai utusan tok. Makanya saya bilang harus diluruskan, karena di pikiran Bang Zuma itu utusan itu berbicara tentang jenis. Jangan menurut saya. Menurut Yesus bukan, karena memang itu kesimpulan, bukan? Oh, kalau utusan itu manusia, makanya saya bilang dari mana konteksnya itu? Yesus ketika menyampaikan firman kepada muridnya, Yesus menteori praktekkan menyembah enggak? Sebagai rasul dia menyembah enggak? Sebagai rasul dia berdoa enggak? Sebagai rasul dia sujud enggak kepada Tuhan? Ayo.
Anda ingin menambahkan kan, dia adalah rasul dan Tuhan itu sendiri kan? Oh, nggak bisa, nggak bisa. Karena Yesus mengajarkan kepada muridnya dia rasul, dan sebagai rasul dia menyembah kepada Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyembah kepada Tuhan, kecuali agama paganisme. Tuhan junior menyembah kepada Tuhan senior. Nah sekarang kita berbicara mengenai skala prioritas kebenaran yang ada di lapangan. Yesus bilang, Bapa permuliakan aku dengan kemuliaan. Jadi sama-sama mereka menghormati. Makanya itu murid-muridnya menyaksikan nggak Yesus berdoa seperti itu? Aduh, ini kesaksian Yesus, perkataan Yesus. Iya, ketika Yesus mempersaksikan itu, murid-muridnya menyaksikan nggak? Maka gini cuma, kalau Anda bertanya tentang kesaksian, gak bisa kamu, saya gak bisa. Kamu tidak akan bisa lolos karena kamu itu bukan pengikut Yesus. Kamu bukan pengikut Yesus. Kamu itu pentuhan makhluk roh yang bernama Yesus itu. Bicaraan Bang Zuma ini seolah-olah. Kenapa Anda nggak berani jawab? Kenapa Anda nggak berani jawab? Ketika Yesus berdoa kepada Bapa dalam Yohanes 17 yang Anda maksud itu, apakah murid-muridnya menyaksikan? Apakah murid-muridnya mengetahui? Apakah murid-muridnya lihat Yesus gurunya melakukan itu? Lihat, pasti lihat. Nah, setelah murid-muridnya melihat gurunya berkata begitu, iman mereka, guru mereka ini Tuhan atau utusan Tuhan? Saya jawab Mas, karena Anda nggak memberi saya kelonggaran untuk menjawab, makanya saya justru saya bertanya lu. Artinya kau harus menjawab sesuai dengan fakta di lapangan. Ketika Yesus melihat, ketika murid-muridnya mendengarkan dan menyaksikan Yesus, sabar dulu, Mr. Bin, sabar. Ketika murid-murid Yesus menyaksikan dan mendengarkan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Ke situ, baik. Oke. Ketika Yesus mengatakan siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Murid-muridnya mendengarkan Yesus berbicara seperti itu. Murid-muridnya melihat Yesus berkata seperti itu. Iman muridnya setelah melihat itu, apakah Yesus ini rasul atau Yesus ini Tuhan, Elohim? Ya makanya di ayat yang kamu singgung, aku dan Bapa adalah satu. Saya baca untuk si Zuma. Setelah Yesus mengatakan itu di depan murid-muridnya yang asli, aku dan Bapa adalah satu. Apakah murid-muridnya kemudian menuhankan, menyembah Yesus seakan-akan menyembah Bapa? Iya, makanya saya baca ayat yang kamu singgung. Saya baca. Ya nggak usah kau baca. Saya sudah bertanya karena kamu Kristen ketahuan. Anda tidak kamu Kristen ketahuan menuhankan Yesus, maka aku perbandingkan antara kamu sebagai Kristen dengan murid-murid Yesus yang asli. Apakah sama atau tidak? Tinggal kau jawab. Nggak usah lagi kau baca dalil setelahnya. Mari kita baca. Ini bukan gereja, tempat tipu-tipu. Tidak perlu. Tinggal kau jawab saja. Apakah murid-muridnya ketika mendengarkan dan melihat Yesus berkata, aku dan guru Bapakku adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapakku. Apakah murid-muridnya seketika itu menuhankan dia, mengibadahi dia, menyembah dia, meninggalkan Tuhannya Musa menuju kepada menyembah anak Maria. Apakah begitu? Makanya saya bilang Zuma, justru di ayat yang kamu baca itu, justru Yesus mengatakan bahwa dia Allah. Saya tahu. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Saya tahu, saya ngerti. Yesus mengaku dia Allah. Saya ngerti. Yang saya pertanyakan adalah ketika murid-muridnya yang asli, yang sesama dengan Yesus, matanya langsung melihat Yesus berkata begitu, kupingnya langsung mendengarkan Yesus mengatakan itu. Apakah murid yang asli ini seketika sujud beribadah menyembah kepadanya ketika dia masuk ke sinagoge? Ya atau tidak? Ya, gini Zuma, Anda tadi bilang aku dan Bapa satu, ini kaitannya tentang cerita itu. Lalu Anda saya tidak butuh kau bercerita. Tidak ada yang menginginkan kau bercerita. Jangan mau kau bercerita. Sudah terlalu banyak cerita-cerita gereja. Ayat yang kamu sudah terlalu banyak minggu mendengarkan cerita-ceritanya pendetamu dan tidak masuk akal. Jangan mau bercerita, kutanya mau saja sekarang karena imanmu berbeda dengan imannya murid-muridnya Yesus.
murid-muridnya Yesus, menurut Yesus, ketika seluruh pekerjaan yang aku lakukan di depan muridku dan semua firman telah kuucapkan di depan muridku, mereka telah melihatnya, mereka telah menerimanya, dan mereka percaya aku ini adalah rasul utusan Tuhan. Itu titik. Sekarang ketika orang Kristen mengusung sebuah konsep dari Roma, dari Yunani, Yesus adalah jelmaan Theos yang turun ke bumi menjadi manusia, taat kepada Elohim sampai mati di atas tiang salib. Yang saya pertanyakan hari ini adalah, apakah ketika orang-orang Kristen mengandalkan ucapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa, apakah respon keagamaan orang-orang Yahudi murid Yesus dan respon orang Kristen yang hanya mendengarkan pemberitaan-pemberitaan itu, tidak melihat dan tidak menyaksikan, itu sama atau tidak? Jawab. Jangan kau diam, kau disuruh kau menjawab. Kenapa kau begitu lah kok? Sudah mau kau dijelaskan, diarahkan mau kau lagi supaya kau waras, pura-pura kau lagi diam. Disuruh kau menjawab, kalau tidak disuruh kau menjawab banyak bicaramu. Disuruh kau menjawab kau diam-diam saja, kayak toke diinjak beca. Bicara mau kowe. Ketika saya mengatakan Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Siapa melihat aku sama melihat Bapa. Respon muridnya yang asli, apakah seketika menuhankan dia sebagaimana Kristen menuhankan Yesus hari ini, atau mereka percaya ini adalah rasul utusan Tuhan? Baik, langsung boleh saya respon. Iya, memang kusuruh kau respon Ki, jangan kau pura-pura kayak toke diinjak beca. Jawab aku saja. Ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, lalu Anda bertanya, adakah murid-murid langsung menyembah dia? Nah, sekarang, ini double standard Bang Zuma lah. Anda menjadikan patokan murid-murid, kalau kadang-kadang juga Anda, oh enggak, apa yang dikatakan Yesus harus itu yang didengar. Sekarang, kenapa Anda menuntut patokannya kepada para murid-murid. Mabuk ke kapan ini atau pura-pura kau menyembunyikan kebenaran, Pak? Yesus tadi bilang, Yesusnya yang mengatakan itu. Yohanes 17:8. Dengar kowe kalau ada dibilangi, Yesus berkata, segala firman, termasuk itu tadi, aku dan Bapa adalah satu, itu juga firmannya. Siapa yang melihat aku sama tuh yang melihat Bapa, itu juga firmannya. Nah, ternyata menurut Yesus, kesaksian Yesus, seluruh perkataan-perkataan yang membuat Kristen kegirangan mendapat Tuhan sehingga mereka bebas melakukan apa saja, rupa-rupanya bagi orang Yahudi muridnya hanya menganggap itu sebagai rasul, kata Yesus. Tapi kalau orang Kristen, ketika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, orang Kristen berbondong-bondong menuhankan kianatnya orang. Sekarang yang mana kesaksiannya yang betul? Kesaksian Yesus yang mengatakan bahwa muridku hanya menganggapku rasul, atau kesaksian gereja yang mengatakan Yesus itu Tuhan? Nah, coba kau jujur dulu. Mau kak lihat bagaimana caramu jujur? Apakah sama jujurnya pantatmu yang bunyi kentut dengan mulutmu yang banyak bicara? Silakan. Baik. Itu sebabnya saya bingung menjawab Anda, Zuma. Iya, karena kamu tidak menemukan imanmu dengan imannya murid Yesus berdasarkan kesaksian Yesus sama. Pantatmu lebih jujur. Tindakan orang Yahudi lebih jujur daripada Yesus. Mulut lu. Aduh. Pantatmu lebih jujur. Karena di ayat yang Anda baca ketika itu, aku dan Bapa satu, berbunyi, Yesus berkata di jarang situ, dia mengeluarkan suara pales. Ada di ayat 34. Tapi kalau mulutmu yang berbicara, semua yang terlontar dari mulutmu itu pales, artinya tidak rasional. Sudah kubilang tadi. Sudah tadi kubilang toh, standarisasi dari kesaksian itu harus berlandaskan kepada kesaksian Yesus. Jangan kau bikin kesaksianmu sendiri sebagai orang Kristen, karena itu pasti tertolak. Karena kami lebih percaya kepada Yesus. Karena keselamatan itu hanya percaya kepada Yesus. Yang mana yang Anda tuntut, Zuma? Perkataan sekarang Yesus atau tindakan dengarkan lagi satu kali, Pale. Dengarkan lagi satu kali. Ketika Yesus berkata, jangan pura-pura bingung, lompat mau saya turun kalau tidak bisa kok. Banyak yang mau naik. Jangan mau pura-pura bingung. Apa tahu mi orang juga di bawah bahwa tidak pasti mati kutuk dengan masalah ini.
Apa Kristen itu memang bukan pengikutnya Yesus? Biar kau menipu di sini sampainya tebal bibirmu kayak beroncong, pasti orang tahu. Balle mo tuh, makalasi mo. Menipu mangko itu. Kalau kau punya iman, kau katakan sama seperti kesaksian Yesus, balle mangko tuh. Itu pabote itu namanya. Bohong-bohong kok, beleng-beleng kok. Karena kenapa saya katakan begitu? Semua rangkaian ucapan Yesus yang disusun dengan rapi oleh gereja agar jemaat yang tidak belajar Bible itu menuhankan Yesus, rupa-rupanya itu hanya dasar pijakan mengakui dia sebagai rasul bagi muridnya. Kata siapa itu? Kata Yesus. Di mana kita bisa informasinya? Baca Miki Yohanes 17 nomor 8. Apa Nak bilang Yesus? Apa Nak bilang Yesus? Yohanes 17 terus ya. Iya dong. Kalau kau mau Anda yang pernah lain membaca ayat banyak. 2-nya? Kalau kau mau yang lain banyak. Ada Iya, Yohanes pernah. 12 49 nomor 50. Ada juga Yohanes 14 nomor 24. Banyak sekali ucapan Yesus yang setara, yang seirama dengan itu. Kau jangan beleng-beleng. Serius kak? Nah coba Mi. Aku ngomong apa sekarang? Ketika murid Yesus percaya Yesus itu hanya rasul, Kristen percaya Yesus hanya rasul nggak? Atau masih ada tambahannya? Makanya saya bilang tidak hanya rasul. Kenapa Yohanes ada 17 makanya? ayat 2-nya. Dengarlah, kita nggak bisa menjawab. Kami saja orang Sulawesi bos, jauh dari ibu kota negara. Nah pintar Jaki baca itu. Apalagi kau, kayak kau jadi ibu kota negara. Setiap hari kau hidupku sama menteri di sana, banyak menteri, orang tinggi sekolahnya. Kami yang di provinsi ini masa lebih tahu daripada kau? Berarti kau beleng-beleng kok. Beleng-beleng kok berarti dekatku kau dari Monas, kami jauh. 2 jam kami naik pesawat baru sampai di Monas. Kau naik taksi aja kau sampai mau di sana. Harusnya kau lebih pintar dari kami orang Sulawesi. Yesus mengatakan segala perkataan yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya. Apa kepercayaannya muridmu Yesus? Nah sami dengarmu kau baik-baik. Itu muridku setelah semua ucapanku nak terima masuk di telinganya, nak percaya nak terima, mereka percaya bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Loko maga aku padi nih lo lah dulu tega. Pemupo si bongko datang besok. Bongko kemana coba kira-kira? Nah sebab itu semua ucapan yang Yesus sampaikan kepada muridnya menyebabkan iman muridnya Yesus itu hanya rasul utusan Tuhan. Nah lo kok maga kira iko sebagai orang Kristen lo tosi kok maga iko. Nah, kau mau apa? Ketika murid Yesus diinformasikan oleh Yesus, dipromosikan oleh Yesus, dikabarkan oleh Yesus, muridku percaya aku rasul. Lo tosi kok maga iko? Lo kok maga? Masolang generasi. Kau mau apa sekarang? Agak tosi lo mau tahu? Menurut kami Kristen bahwa Yesus itu selain utusan Tuhan, dia juga Tuhan. Tuh malas aku tuh balik. Malah aku tuh balik. Kamu perlu rumah sakit jiwa kalau begitu. Nah, agak lo mau tahu? Mapon negara wite. Agak lo mesulat timumu. Lebih jujur pantatmu ketika dia berbunyi daripada mulut kau itu. Nah, mapon sedih agak lo mau tahu? Masolang generasi. Hancur kata. Ini surah kok. Anak-anak tuh wasengin puang. Kau pikir Tuhan itu turun ke bumi nete sama ibunya? Itu manusia, rasul, dan itu kesaksian Yesus. Masolak kok. Apa? Dia mulai mewah Yesus. Yesus itu terlalu hebat untuk kau lawan. Masyarakat bawa nuasa. Daripada malipuno kok. Muasa ngalimu tahu. Tapi dia mau pikiri ilaletumu. Apa? Ya roi janji aku. Janji mutaroe. Janjikan kamu itu cuma doktrin dogma. Janji-janji palsu. Ilusi. Sebab Yesus sendiri yang bersaksi. Lo kok mapo agawas. Mapo negeri. Capunya dadan. 2, Capunya 3. dadan. Dia kesimule. Mabela ki di Monas bos. Tapi ini matar ngati ki apa. Tawaro yan rin nakapurong.
Di bangsa itu magam waseng. Laporan selesai. Laporan selesai. Wanra senap buai. Aja mau si manya-manya mungkin aseng. Ya itu kau keseraki. Apa? Kita hanya merangsang otak kananmu untuk berfungsi, otak kirimu untuk bergerak. Jangan dimatikan akal demi untuk doktrin dan dogma, jangan. Jangan kawan. Ayolah, gunakan akal sehat. Orang Indonesia itu cerdas-cerdas. Tapi ketika dia sudah disusupi oleh doktrin dogma, jadi nggak bisa lah, berarti ya udahlah. Apa? Ya emang mau jawab apa lagi? Imanmu bertentangan dengan kesaksian Yesus. Oke, mana lagi? Ya, makanya tadi saya bilang, Anda mengutip beberapa ayat, tapi Anda tidak memperhatikan ayat itu. Yohanes 17 yang sering kamu kutip itu, ayat 2-nya berkata begini cuma, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah kau berikan kepadanya. Jadi memang Bapa sumber kuasa, Yesus adalah yang memberikan kuasa, yang melaksanakannya, sama seperti dalam Al-Quran. Isa Al-Masih menciptakan burung, meniupnya, lalu ada tambahan dengan izin Allah. Lalu kan pikir orang Muslim ini dengan izin Allah, artinya di dalam Yesus tidak ada kuasa. Izin itu adalah kesamaan kehendak. Makanya di situ yang dipahami oleh orang Kristen. Sekarang gini, karena izin Allah mengizinkan ke iblis melakukan yang jahat. Sekarang kembali kepada keadaan yang ada pada zaman itu terkait dengan Yesus. Enggak, memang Allah makanya Tunggu dulu. Allah mengizinkan, Allah pun mengizinkan iblis melakukan yang jahat. Saya Tapi bukan bacakan berarti dalilnya. kuasa yang jahat itu Saya berasal dari bacakan dalilnya samamu. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Pertanyaanku sama kamu, ketika Yesus mengucapkan ini, muridnya mendengarkan, muridnya melihat dan menyaksikan Yesus berkata demikian. Apakah kemudian menurut Yesus muridnya menganggapnya rasul utusan Tuhan atau menganggapnya Tuhan? Jawab. Semakin utusan yang hakikatnya ilahi Zuma, karena hanya Tuhan yang bisa memberikan hidup. Coba. Di mana Yesus berkata ketika Yesus menyampaikan seluruh firman yang Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya percaya bahwa dia adalah utusan dan dia adalah ilahi. Di mana itu? Iya. Makanya utusan di situ yang menyelamatkan Zuma. Makanya di mana Yesus mengatakan tidak berbicara dengan jenis sebagai manusia. Murid-muridku percaya bahwa aku adalah rasul utusan Tuhan dan ilahi. Di mana Yesus berkata begitu? Zuma, dia utusan. Mereka percaya Yesus adalah utusan yang menyelamatkan. Di ayat 2 itu sama. Tapi utusan jangan artikan itu manusia. Itu yang saya bilang, dalam konteks mana kamu ambil itu? Di mana Yesus mengatakan yang kau ucapkan barusan? Atau di mana ada di Yesus kamus lisan Arab kaki gitu? Di mana Utusan Yesus adalah mengatakan manusia. hal itu? Di mana Yesus mengatakan hal itu? Di mana? Bukan, pertanyaan saya, logikamu utusan itu manusia. Kau menambah-nambahi. Kau menambah-nambahi. Yesus mengatakan bahwa segala firman yang engkau berikan, segala firman, begitu firman itu diberikan oleh Yesus, termasuk yang Anda baca, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang engkau berikan kepadanya. Pertanyaan saya, ketika ucapan-ucapan ini Yesus sampaikan kepada muridnya, muridnya kemudian mengambil sikap di dalam beragama. Murid percaya dia Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Kalian bahas. Ya mereka percaya hakikatnya ilahi utusan. Oh, makanya saya bilang utusan itu udah, bukan kau turun. Kamu turun, penipu, penyesat, kamu turun. Wa antum syuhada. Kamu menyaksikan dalil itu, kamu mendengarkan dalil itu, tapi kamu menghalang-halangi manusia yang masih mau waras. Kau menghalang-halangi manusia yang ingin datang kepada Tuhannya dengan selamat. Kau menghalang-halangi orang-orang beriman di jalan Allah yang lurus. Kau bengkokkan jalan itu setelah kau tahu, setelah kau dengar, setelah kau lihat. Wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'amalun. Apa kamu berpikir Tuhan itu tidak menyimak, tidak menyaksikan, tidak mengetahui apa yang kamu lakukan? Tuhan Maha menyaksikan. Kamu kalau kau tidak sembuh dari penyakitmu ini,
Mati dalam keadaan seperti ini, saudaraku, sangat disayangkan. Terpaksa kau menjadi penghuni neraka kekal di sana. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya sudah mengajak kamu untuk Apa betul sadar Muhammad itu sesadar-sadarnya, tapi ternyata kamu lebih melihara penyakitmu itu daripada kau sembuh. Silakan, ada pasien baru, Tanya silakan. dulu. Selamat malam. Iya, malam. Apa betul Muhammad itu diracuni sampai mati? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diracun, betul. Apakah dia mati? Betul. Masalahnya? Masalahnya dia di ini, kalian kan anggap dia seperti dewa nabi, tapi dia kok diracuni. Kok dewa nabi, apa pula ini? Apa jangan membabi buta, Bang? Meskipun abangku ini sering makan babi, tapi jangan membabi buta dalam diskusi. Daging Ayo babi bicara enak, dengan Bu. yang sebenarnya. Anda mau ngomong apa? Pakai ilmu, Ini, silakan. kalian bahas Tuhan Yesus, tapi kalian Nah, itu lupa Anda lihat mengatakan pada diri Tuhan Anda. Yesus aja Anda sudah bengkok itu. Kesaksian Begini. Anda mengatakan Yesus itu Tuhan itu kesaksian Yesus itu palsu. mati, bangkit. Yesus Kalau tidak Muhammad pernah mati, mempersaksikan setelah dirinya 3 sebagai hari Tuhan. tidak bangkit, tidak Saudaraku, hidup dan dikubur. saudara, sebagai penipu Anda jangan banyak bicara di sini. Ya, sebagai penipu, pembohong, penyesat jangan Anda banyak bicara. Anda mengatakan Tuhan Yesus itu saja sudah membengkokkan kesaksian Yesus. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku. Muridku telah menerimanya dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Masa Tuhan mengutus Tuhan? Atau memang ajaran Anda mau Anda akui bahwa kami adalah penyembah Tuhan-Tuhan? Tuhan kami banyak. Yesus mempersaksikan muridnya mengakui dirinya hanya sebagai rasul. Dan yang Tuhan yang benar-benar adalah Tuhan satu-satunya yang mengutus dirinya. Anda bicara jelaskan itu versinya Islam, tapi Anda lupa kalau Islam itu bom bunuh diri, teriak Allahu Akbar seperti di Bali itu. Kalian tidak sadar bahwa itu, apakah itu Kalau instruksi Al-Quran besok hari yang membawa agama Anda masuk lagi ke Nusantara menjajah, Bang Suma paling depan yang akan mengebom mereka. Ingat ya, kalau pembawa agama Kristen, pembawa agama Katolik kembali melakukan aksi penjajahan seperti pertama kali dia memijakkan kakinya di Indonesia, maka Bang Suma yang akan memimpin mengebom mereka semua. Kami akan mengebom pelaku-pelaku kriminal. Kami akan mengebom orang-orang yang ingin merusak negara kami. Kami akan melakukan perlawanan peperangan terhadap mereka yang datang ingin menghancurkan bangsa ini. Jangan ragu itu. Jangan ragu. Karena kami sudah dinubuatkan di dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 33 nomor 3334. Sorry, ada yang ingat? Kisah Para Rasul 3 nomor 2223. Pengikut seorang nabi yang datang, barang siapa yang tidak mendengarkan ucapan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Islam itu agama jihad. Sama seperti Yesus. Yesus juga agama jihad. Kalau ada orang yang datang kepadaku tapi dia tidak membenci ibunya, bapaknya, saudaranya, kakeknya, anaknya, istrinya, bahkan nyawanya sendiri, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ajaran Yesus. Ajaran jihad, bukan ajaran kasamele-mele. Dia yang berbuat dosa, Tuhan yang tanggung dosanya. Bukan ajaran yang berpura-pura, pengecut. Kalau di Islam, kenapa umat Islam itu takut bermaksiat? Karena umat Islam yang menanggung dosanya adalah dirinya sendiri. Kalau kalian, kenapa berani bermaksiat? Karena dosamu ditanggung sama orang lain, bahkan Tuhanmu. Kira-kira apa yang bisa menghalangi orang Kristen tidak berdosa? Kalau kami umat Islam, kami melakukan maksiat, kalau kami melakukan dosa, maka yang menanggung dosa itu kami sendiri. Tapi kalau orang Kristen masuk ke dalam kamar, di situ ada seorang gadis berdua-duaan yang membuatnya takut melakukan maksiat. Pada saat kondisi seperti itu, apa? Karena setiap kalian berdosa, kalian sudah punya penebus. Setiap kalian melakukan kesalahan, kalian sudah ada yang nanggung. Jadi kalian bisa melakukan apa saja, kalian enteng melakukan apa saja, karena kalian didoktrin ada yang nanggung. Kalau kami enggak, kami yang berbuat, kami yang bertanggung jawab. Makanya kami mikir, kami berpikir,
kalau ingin melakukan suatu kemaksiatan, kami berpikir berjuta kali untuk melakukan itu. Tapi kalau kalian, apa yang kalian pikirkan? Apa yang kalian pikirkan sehingga kalian, oh aku nggak mau berdosa, aku nggak mau melakukan ini, aku kenapa? Aku takut apa? Takut apa? Hai, masalah generasi. Jadi seibarat pelaku maksiat sudah melakukan pembunuhan, tangannya penuh dengan darah, lalu kemudian dia cuci sembunyi-sembunyi, habis itu dia berjalan melenggak seakan-akan tidak melakukan kemaksiatan. Mari belajar. Kata Yesus di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, barang siapa yang percaya. Nah, berarti yang harus dipercaya. Dia tidak mati, dia tidak mati melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi menurut Yohanes 3 nomor 16 harus percaya kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti wajib hukumnya percaya kepada kesaksian Yesus. Jangan kesaksian di luar Yesus. Itu kalau mau selamat. Oke, silakan diambil alih dulu. Di sini hujan deras seperti biasa, Starling biasa ngadat. Lanjut. Ya, selamat malam Baal. Selamat malam Baal. Teman-teman di YouTube, terima kasih banyak ya dukungannya semua, typingnya, Masya Allah luar biasa antum. Begitu juga yang ada di TikTok, Masya Allah luar biasa. Sehat selalu kita, berdoalah kepada Allah agar kita dimudahkan dalam setiap urusan kita yang baik. Amin, ya Allah. Kabulkan segala doaku yang baik, mudahkan seluruh urusanku yang baik. Itu aja. Amin. Itu aja doanya, nggak usah doa minta ikan, doa minta makan, doa nggak usah. Berdoa minta dimudahkan segala urusan. Kita berusaha, Allah yang mudahkan. Jangan minta berikanlah kami makan hari ini, tiap hari minta makan. Ya. Minta supaya segala urusan kita dimudahkan oleh Allah. Doa-doa kita yang baik diijabah oleh Allah. Makanya jangan berdoa yang buruk-buruk. Nanti dikabulkan, bahaya juga itu. Betul. Oke, kita sapa Gewor Kema, Kristen saudara, Gewor Kema. Sekalian nanti diumumkan rencana milad kita di Makassar. Ya, Bang Handi. Ya, siap Gurunda. Gewor. Kita lagi ada tamu, disapa dulu tamunya. Gewor, Kema, Andri. Saudara Kristen. Ya Allah, ngomong langsung turunkan aja. Mudahkanlah segala urusanku ya Allah. Amin. Gewor. Emma, selamat malam. Emma, selamat malam. Kayaknya Islam itu, Ustaz. Kita cari organ dulu teman-teman. Gewor, selamat malam Gewor. Insya Allah segala Nanti urusan kita angkat tema Bang Handi. Ya, apa itu? Temanya doa minta jalan lurus setiap saat versus doa minta makan setiap saat. Mana yang rasional, mana yang irasional? Minta makan itu sama mama. Ada nggak manusia yang digoda oleh iblis untuk tidak makan? Nggak ada. Justru disuruh makan. Justru iblis menggoda suruh makan. Berarti sudah kemudian makan itu levelnya sama seperti tidur. Itu kebutuhan mutlak, tanpa kau minta juga kau dikasih.
Kerjaan sia-sia. Tapi kalau jalan lurus itu wajib kita minta. Kenapa? Karena kiri kanan kita banyak pengikut Sibilisis. Sibilisis. Minta makan. Lucu aja deh. Sekalian aja ya Tuhan, berikanlah aku napas setiap saat. Allahu Akbar. Nanti juga ada tema menarik, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan Bible. Tunggu, kita akan bahas itu. Berat Nanti itu kita kawan. akan bahas. Berat itu. Mungkin saatnya kita panen mu'alaf juga kalau materi itu kita bawa. Insyaallah. Bulan puasa nanti. Siapa yang membuat manusia bodoh, Al-Quran atau Bible? Ya, Itu perlu untuk dikaji. sumber kecerdasan dan kebodohan ya, itu aja ya. Iya. Ya. Kecerdasan Al-Quran dan kecerdasan Bible. Kau semua yang kabur ke semua kemana Mino pergi. Intinya adalah kalau berdoa itu sudah mencakup secara keseluruhan, ya Allah mudahkanlah kami dalam segala urusan kami. Itu sudah masuk semua itu, termasuk rezeki, usaha, perjalanan, apapun itu, manjat pohon, gitu ya, berenang ke laut. Tapi yang lucu Bang Andi, segala sesuatu boleh mereka makan, tapi masih minta makan. Segala sesuatu halal, segala sesuatu boleh dimakan. Bukan yang masuk ke mulut itu yang haram, yang najis, tapi yang keluar. Tapi masih minta makan. Apalagi yang kau makan kira-kira? Hah? Apa? Selang kompor gas? Tabung gas? Sapu hijau? Alamak. Udahlah semua dihalalkan, masih minta makan tiap hari. Mama. Tapi yang lucu, yang hebat itu Tuhannya berdoa. Lukas 6:12. Berdoa Tuhannya itu. Doa apa kira-kira permintaan Tuhannya? Ya itu kan manusianya bunda. Manusianya ya. Jadi ketuhanannya istirahat. Intinya adalah adalah milad kita rencana nanti bulan 9 ini ya, Februari 9 Februari di Rumah Hobbit Bolangi, Sulawesi Selatan. 9 Februari. Bulan September. 16 ya, September. Ya, 16 September rencana ya. Sorry. 16 September. 16 bulan 9 di Bolangi. Semoga dipermudah segala urusan kami. Teman-teman yang ingin ikut milad akbar api di Sulawesi Selatan, silahkan berbenah diri dari sekarang. Yang ingin berdonasi, yang ingin berpartisipasi, silakan, masih kita buka terus rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia di rekening Bank BNI 75 kali 51770. Gitu ya teman-teman. Doa kami hanya satu aja. Doa kami sederhana kok. Semoga kami dipermudah dalam urusan kami. Insya Allah Allah mempermudah urusan kami. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Menyala Makassar. Enggak perlu kita minta makan. Di Bolangi udah disiapkan makan oleh Banjuma. Itu aja udah. Masya Allah. Jadi teman-teman yang ingin mendukung pelaksanaan milad api di Bolangi, di tempat wisata Gurunda, ya silakan ya, melalui rekening tadi yang disebutkan Bang Zuma. Oke, kita sapa Milona. Selamat malam saudara. Iya, selamat malam. Silakan sama Gurunda kami. Saya Kristen. Ya, silakan Bang. Bang Suma, saya mau mengatakan kepada Bang Suma. Malam Bang Suma. Malam juga Bang. Saya mau mengatakan kepada Anda bahwa Anda tidak tobat ya, disakman oleh Ibu Fatima, Sofiatul, Agatha. Maksudnya apa ini? Kamu tidak tobat ya, disakman oleh Ibu Fatima, Sofiatul,
Agatha. Maksudnya apa bang? Sopi bekatul. Kamu Maksudnya gimana? bertobatlah kau semua. Setelah saya bertobat, saya masuk Kristen, saya nyembah makhluk kuburan gitu maksudnya. Jangan sering dan terlalu menghujat. Menghujat? Kamu jangan terlalu berdusta. Berdusta? Dalam 3 hal. Dalam 3 hal? Apa itu 3 hal itu? Aja agama kamu. Apa Jangan 3 hal urusin itu? agama orang. Oh, nggak mau diurusin, nggak mau ditahu. Nggak mau ditahu kedoknya. Kayak Paulus ketika datang iblis memproklamirkan kerasulannya, Paulus mengusir iblisnya. Padahal iblis datang mempromosikan kalau dia adalah rasul. Iblis diusir. Kamu baca 2 Petrus 2 ayat 2. 2 Petrus 2 nomor 2. Kenapa nggak baca nomor 1-nya? Tentang nabi-nabi palsu. Iya, kenapa nggak baca itu nomor 1-nya? Tentang nabi palsu, kamu tahu kan maksud kami? Iya, tahu. Nah itu kau sendiri. Boleh saya baca? Saya bacakan buat Anda boleh? Ya baca. Oke, diam. Saya baca 2 Petrus nomor berapanya yang Anda mau? Nomor 1 langsung nomor 2? Oh, nomor 2, baik. Kita baca nomor 2 ya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Kalau hawa nafsu ini berhubungan dengan makanan nggak bang? Kamu itu tunjukkan bodohnya kau itu. Aku tanya dulu, aku serius bertanya. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Pertanyaan saya, pantas aja dimarahi oleh hawa nafsu itu apakah juga berhubungan dengan makanan? Bang, makanan apa yang haram di Kristen? Ini hubungannya dengan hawa nafsu. Tunggu dulu, sabar dulu. Saya belum masuk di intinya ini. Apakah hawa nafsu di sini berhubungan dengan makanan, Bang? Jangan di-mute, baca ayatnya. Saya sudah baca. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Pertanyaan saya, apakah hawa nafsu di sini juga dengar? Apakah hawa nafsu di sini termasuk makanan? Ayo bang, jangan ini, jangan apa ya, jangan pura-pura gila kalau lagi diskusi. Apa bedanya dengan nama-nama yang kalian sebutkan tadi? Mencret semua aku buat, sama aja ya. Kupikir kamu gurunya. Ya sama aja. Halo saudara Tian, apakah Kalau saya tanya sama Banyuma, tadi itu hawa nafsu itu Banyuma termasuk makanan? Iya, termasuk makanan. Nah, siapa agama yang semua memakan semua binatang? Agamanya si Tian. itu isinya tuh. Jadi 2 Petrus 2 itu berbicara mengenai Kristen itu sendiri. Allahu Akbar, Masya Allah. Saudara Tian, kesaksian Yesus, apakah masih ada bantahan? Ya, kan yang saya bilang juga sama Bang Zuma tadi itu juga perkataan Yesus, Bang. Makanya saya bilang tadi kita luruskan itu benar, Yesus adalah utusan. Hanya yang saya tidak berterima adalah ketika arti utusan itu adalah manusia. Di kamus manapun kita cari itu bukan artinya utusan itu adalah soal peran. Jadi mau dia manusia pun utusan itu bukan peran. Coba tunggu. Utusan itu bukan peran. Mana yang betul? Utusan itu peran. Utusan itu adalah berbicara soal peran, tidak berbicara peran soal sebagai apa di situ? jenis. Peran sebagai apa? Peran sebagai apa? Bawahan atau atasan? Itu bukan dalam konteks itu. Utusan itu ini. Saudaraku, utusan itu peran sebagai bawahan atau sebagai atasan?
Betul. Itu dalam konteks peran itu. Betul. Tapi itu kan jangan Anda lupa. Tapi itu kenapa itu? Kenapa itu, Bang? Kenapa? Apakah contohnya manusia menyuruh utusannya, contohnya presiden menyuruh menteri, apakah menteri itu bukan manusia? Menyuruh utusannya, contohnya presiden. Bukan. Anda mengatakan bahwa utusan itu peran. Tidak. Pertanyaan saya. Iya, makanya saya peran bilang, sebagai bukan bawahan, jenis. peran sebagai bawahan atau peran sebagai atasan di situ. Makanya sebenarnya tadi soal peran, karena Yesus datang untuk menyelamatkan, makanya dia sebagai bawahan atau sebagai atasan. Iya, mau sebagai bawahan dia pun gak masalah itu, Bang. Tapi tidak, makanya saya bilang Anda kok nggak berasa ikhlasnya? Jawabnya kok agak berat kali. Justru itu makanya saya bilang harus berarti murid Yesus sudah betul, dan Yesus sudah betul kalau Yesus itu hanya rasul, bawahan, betul? Betul nggak? Dalam peran betul, tapi dalam hakikat kan itu tidak berbicara hakikat. Kata siapa? Makanya saya bilang. Kata siapa? Kenapa anda kemudian meludah ke atas, jatuhnya ke mulut Anda sendiri? Bisa punya hamba. Siapa yang membahas tentang hakikat di situ? Makanya itu yang saya bilang, justru itulah pikiran Bang Zuma. Anda berpikir utusan itu berbicara soal hakikat pribadinya. Contohnya Abang Zuma punya hamba. Di situ dikatakan apa? Di situ dikatakan apa? Segala firman itu mendudukkan Yesus sebagai apa? Segala firman nih, segala ucapan Yesus mendudukkan Yesus sebagai apa? Jawab. Iya, betul. Utusan itu berbicara tentang utusan. Nah, kalau begitu dari mana? Sabar. Segala ucapan Yesus menghantarkan Yesus dipahami sebagai utusan. Lalu ucapan siapa yang Anda pahami sehingga Yesus itu adalah ilahi? Baiklah, saya bertanya sama Bang Zuma. Bang Zuma, utusan itu hanya berbicara soal manusia atau bisa juga malaikat? Saya ulang lagi. Ingat, segala ucapan Yesus ketika dipahami dan berdasarkan kesaksian Yesus, semua ucapan Yesus menghantarkan Yesus itu derajatnya jatuh sebagai utusan Tuhan. Dari mana ucapan siapa yang Anda gunakan sehingga menghantarkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri? Iya, itulah kesalahan logika Bang Zuma yang kubilang. Utusan dianggap berbicara tentang hakikat pribadi. Makanya utusan itu berbicara soal peran Bang Zuma. Saudaraku, semua ucapan Yesus, Anda punya hamba. Semua ucapan Yesus, semua ucapan Yesus dalam hal perannya sebagai utusan, Yesus persaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Titik. Semua. Betul. Saya tidak menyangkal itu loh Bang Zuma. Oke, berarti Anda sudah akui bahwa Yesus bukan Tuhan. Makanya itu yang saya bilang harus diluruskan cara berpikirnya. Berarti Anda sudah akui. Berarti Anda sudah akui Yesus itu bukan Tuhan. Kalau Anda punya hamba itu berbicara soal peran. Apakah hamba itu bukan manusia? Segala firman yang Yesus sampaikan. Iya Bang Zuma, saya sudah akui tadi Yesus itu adalah utusan. Tapi yang harus diluruskan pikirannya. Kalau Anda sudah mengakui Yesus itu utusan, apa yang Anda ingin jual lagi setelah Yesus itu utusan? Apa yang Anda ingin jual mengenai Yesus? Yesus adalah harus diluruskan cara berpikirnya. Yesus adalah. Kenapa kamu ingin meluruskan pemikiran saya? Itu sementara kita sepakat Yesus itu utusan. Kenapa kamu meluruskan itu? Saya tidak menyangkal itu Bang Zuma, yang kesimpulan Anda bahwa utusan itu harus manusia, itu yang saya bantah. Makanya saya berikan menurut saudara, Yesus sebagai utusan di situ sebagai apa? Yesus sebagai utusan di situ. Udah itu peran Bang Zuma, apalagi yang kamu tanyakan? Iya, Yesus sebagai utusan itu sebagai apa dia di situ?
Gini Bang Zuma, kalau pertanyaannya begitu jadi susah. Yesus sebagai utusan ya udah Maksudnya kamu susah menipu, ya kan? Bukan Bang Zuma. Nah, kalau begitu jawab. Sebagai rasul, dia di situ sebagai rasul, isi kerasulannya itu dia apa? Manusia atau Tuhan? Bukan Bang Zuma, isi kerasulan yang menyelamatkan, menyampaikan firman itu kan soal peran. Itu dia yang saya bilang. Gini, makanya sebagai rasul yang harus dipercaya, isi kerasulannya ini Tuhan atau manusia? Isi kerasulan itu soal berbicara peran, abangku. Udah, Anda di bawah. Jangan naik ke sini. Anda di bawah, silakan Anda cuci kloset, ya. Jangan di sini. Cuci kloset di bawah. Di sini bukan tempatnya menyesatkan orang-orang cerdas. Kalau mau menyesatkan orang ke gereja, jangan di sini. Jangan di sini. Anda tahu nggak itu apa yang Anda sedang pamerkan di sini? Yuhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Di sini kamu ingin menipu Allah, ingin menipu orang-orang beriman. Tapi sadarilah, kau hanya menipu diri lu sendiri. Kau siksa dirimu. Jangan kau diskusi kalau ilmumu masih begitu. Kau siksa dirimu. Adalah lebih baik kau ikuti adik saya, Pendeta Arom. Tuh, orang cerdas tuh, lihat. Orang cerdas itu begitu. Bukan melilit di lidah seperti monyet berdiskusi, apapun diucapkan mutar-mutar aja di situ. Dikasih ilmu tertinggi nggak berubah. Itulah monyet. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina, lebih rendah dari hewan. Itu kata Quran saya. Kenapa lebih rendah dari binatang kata Quran? Karena binatang wajar kalau dia itu seperti itu, karena tidak dikasih akal. Ente dikasih akal tapi lebih hebat, lebih rendah daripada binatang. Itu Al-Quran tidak pernah keliru ketika mengatakan itu, nggak pernah keliru. Makanya tema yang akan kita bahas ke depan, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia. Kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan Bible. Tema berikutnya, cerdas mana Al-Quran dengan manusia, manusia dengan Bible. Mudah-mudahan semakin banyak yang nyimak. Saya ulang, tema berikutnya setelah itu, kecerdasan manusia, kecerdasan Al-Quran versus kecerdasan manusia, melawan kecerdasan Bible, melawan kecerdasan manusia. Siapa yang lebih cerdas antara tiga ini? Al-Quran, Bible, atau manusia? Kalau manusia lebih cerdas daripada Al-Quran, berarti Al-Quran ini levelnya rendah. Tetapi kalau ternyata Al-Quran lebih tinggi ilmunya daripada manusia, berarti Al-Quran ini perkataan Tuhan. Begitu juga Bible. Kalau Bible lebih cerdas daripada manusia, berarti Bible ini firman Tuhan. Tetapi kalau manusia lebih cerdas daripada Bible, itu bukan firman Tuhan. Kalau manusia ditanya, 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan berapa? Manusia menjawab, sudah pasti 1, cerdas. Bible ditanya, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? 1 Yohanes 5:7. Ada 3 yang bersaksi tapi 1. Masya Allah, Allahu Akbar. Barakallah fiik. Syukran sahabat. Jadi Gurunda itu dia maunya Gurunda, dia Tuhan mengutus dirinya sendiri. Jadi dia Tuhan dia sekaligus utusan. Maunya dia Gurunda. Kesaksian Yesus yang ada di sini. Tadi Sitian itu
sulit sekali setelah dia terbentur, dia sudah akui bahwa Yesus di situ utusan Tuhan. Langkah selanjutnya ini utusan Tuhan ini mau seperti apa lagi gitu loh. Di sini sulit untuk berbohong di sini. Untuk di sini gitu loh. Karena yang kita andalkan di sini bukan lagi kecerdasan Bang Suma. Yang kita pakai di sini kecerdasan Yesus terkait dengan kesaksiannya. Mau lari kemana kira-kira? Iya itu dia. Yesus versus Kristen kan gitu jadinya. Mestinya Kata tadi Yesus, gimana Kanda? mestinya tadi penekanannya oke. Setelah di Siap. sini Yesus Tuhan, Yesus adalah utusan Tuhan, bisa nggak berubah lagi status Yesus ini utusan Tuhan? Menjadi apa lagi selanjutnya gitu? Nah itu. Ya, Ada nggak kalau dia sudah coba untuk menipu gitu? pasti. Makanya dia ingin mencoba. Aku harus menipu. Itu kan pekerjaan iblis gitu. Kebenaran itu sudah dikatakan, tapi mereka selalu ingin membelokkan. Itu kerjaan iblis. Makanya Al-Quran tidak pernah keliru, ku bilang. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yaksirun. Saudaranya iblis itu adalah orang kafir. Mereka senantiasa membantu iblis agar manusia mendurhakai Tuhan. Jadi mereka sedang memerankan peran sebagai pembantu iblis agar iblis ini bisa lebih durhaka kepada Tuhan bersama dengan orang-orang yang mengikutinya. Itu Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Al-Quran mengatakan apa lagi? Saya ingat ayatnya dulu. Kul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Apa lagi? Man amana tabgunaha iwaja. Wa antum syuhada. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Itu jelas tuh. Wahai ahli kitab, mengapa engkau menghalang-halangi orang-orang beriman menuju kepada jalan Allah? Kamu menghendaki membelokkan jalan Allah itu padahal engkau menyaksikan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah gitu. Mereka berusaha untuk membelokkan kebenaran. Berusaha bagaimanapun caranya. Melilit lidah. Gimana caranya supaya membantu majikan. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Saudara Tian tadi itu kira-kira atas keinginan siapa dia ingin memelintir kesaksian Yesus. Menjadi kesaksian Yesus. Jawabannya Yohanes 8:44. Ya, pasti iblis. Nggak mungkin tidak. Karena Yesus mempunyai kesaksian. Kesaksian di Yesus itu dibantah oleh siapa kira-kira? Kristen. Iblis. Ya iblis. Iblis. Bekerja sama iblis. Pasti. Itu nggak bisa tidak. Bukannya dibantah oleh Allah. Apa kata Allah? Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan manusia yang lahir tanpa ayah itu adalah hambanya. Pengakuannya kembali kepada Nabi Muhammad, hambanya itu mengaku ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Di ayat lain Allah menceritakan kemudian wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wahai bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian. Aku rasul utusan Tuhanmu. Apa yang salah? Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai apa? Yesus bersaksi dia mati, sedangkan Allah membantahnya. Anda baru kalimat pertama aja sudah menyesatkan. Mana kesaksian Yesus? Dia diserupakan. Loh, kesaksian Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Ini aku baca dalil. Ini aku baca dalil. Aku baca dalil. Aku sedang baca dalil. Oke? Jelas mengatakan bahwa waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Benar nggak Yesus mengatakan begitu? Mana ayatnya bilang Yesus aku diserupakan itu. Ketika dia katakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yesus tahu nggak kalau ada orang yang akan menyerupai dirinya? Yesus tahu nggak? Tahu. Itu dalilnya sudah jelas kok. Lukas 21 nomor 8. Dan berkata akulah dia. Waktunya sudah dekat. Jangan kau percaya. Mana ayatnya Yesus mengatakan aku tidak mati tapi aku diserupakan.
La Dari haula mulut wala Yesus quwata sendiri. illa billah. Jangan dari mulut Allah. Loh, Silakan, itu saya tunggu. itu dalil tadi apa? Dalil itu tadi berbunyi apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, saatnya sudah dekat, jangan kau percaya. Ada nggak yang menyerupai Yesus di situ? Menurut Yesus? Dari mulut Yesus sendiri mengatakan, ini perkataannya seperti ini, aku tidak mati tapi aku diserupakan. Mana mulut Yesus mengatakan itu? Oke, baik. Silakan. Baik. Lukas 24 nomor 44. Aku akan pergi sesuai dengan apa yang sudah tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Di kitab Mazmur dikatakan, Mazmur 118 nomor 17, aku tidak akan mati. Oke? Aku tidak akan mati, tetapi aku akan hidup. Jangan pakai Mazmur, jangan. Yesus yang mengatakan itu? Yesus yang mengatakan itu? Kenapa kau larang saya? Kenapa kamu melarang saya? Yesus yang berkata begitu? Yesus yang berkata begitu? Kenapa kau larang saya? Mana Yesus saya yang mengatakan, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Mazmur. Jangan pakai Mazmur. Yesus tidak ada bicara di Mazmur. Pertanyaan saya, mana ayatnya? Yesus secara jelas mengatakan, aku tidak mati. Yesus tapi berkata, aku tidak akan mati. Mazmur 118. Mazmur 118. Ya, nomor 17. Yesus berkata, aku tidak akan mati, melainkan aku hidup. Itu kata Yesus. Berkata ya. Itu kata Yesus. Berkata. Itu Yesus yang mengatakan. Di Mazmur. Berarti artinya Yesus sudah ada zaman Raja Daud, benar nggak? Itu nubuat. Itu nubuat. Zaman Raja Daud. Itu nubuat. Nubuat, puji Tuhan. Itu nubuat. Itu nubuat. Jangankan pada masa Daud. Jangankan pada masa Daud, Anda baca Al-Quran ayat Ali Imran ayat 81, Yesus ada sebelum manusia diciptakan. Tapi ingat, bukan cuma Yesus yang ada, seluruh nabi. Jangan senang dulu. Al-Quran surah Ali Imran 81 bukan cuma Nabi Isa yang ada, bukan cuma Yesus yang ada, tetapi seluruh umat manusia. Ya, dengar Muslim di bawah. Jangankan Mazmur yang ucapan Daud, jangan gila dong. Jangankan ucapan Daud yang manusia, ucapan Nabi Isa pada masa praeksistensi aja itu sudah ada. Puji Tuhan, haleluya. Masya Allah. Jadi bukan cuman Yesus doang, seluruh umat manusia. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Keren kali, Bah. Nah, sekarang kita kembali kepada tema. Iya. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Kembali kepada tema. Boleh? Tolong tunjukkan kepada saya kesaksian Yesus nih pada saat Yesus bersama dengan murid-muridnya tentang agama di luar Yahudi. Silakan. Kamu belum menunjukkan dari mulut Yesus sendiri mengatakan aku diserupakan. Ayo, saya tunggu. Silakan. Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran tidak pernah mengakui aku diserupakan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyerupakan Nabi Isa kepada orang-orang yang menyalibnya. Dan itu terbukti akurat.
Dan itu Tidak terbukti sah kalau akurat. Allah yang bilang tidak sah, Dan harus dari itu mulut terbukti akurat, terbukti akurat di dalam Al-Quran dan juga ternyata di Bible diakui. Markus 16 nomor 12. Lalu Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam rupa yang lain. Cakep Al-Quran kan? Susah kau kalahkan itu. Tak bisa kau lawan Al-Quran. Ternyata Biblemu mengatakan yang nampak setelah penyaliban itu rupa lain. Rupa lain dek yang muncul, bukan Yesus. Jangan menangis. Ternyata yang keluar dari kubur bukan Yesus. Tapi rupa lain. Wilton emosi di bawah karena kalah semua wakilnya. Susah itu. Karena kalian itu lebih cerdas dari kitab kalian. Kalian gak bisa dibantu sama kitab kalian karena kalian lebih cerdas dari kitab kalian. Kitab kalian itu keteteran. Mau membantu iman kalian, tapi nggak sanggup Bible. Gimana mau sanggup Bible? Kalian lebih cerdas dari Bible. Jadi susah. Bible nggak bisa membantu kalian karena Bible ya ilmunya itu adalah ilmu manusia yang hidup 2000 tahun lalu. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa. Ilmu orang yang hidup 2000 tahun lalu kalian pakai membantah kami. Bagaimana bisa? Kalau kami, ilmu yang kami pakai 1400 tahun silam ilmunya. Tetapi ilmu dari yang maha mengetahui. Gak bisa kalau kalian bantah itu. Sedangkan kalian menggunakan senjata dari buku-buku yang ditulis oleh orang yang hidup 2000 tahun yang lalu. Bukan firman Tuhan, cuman karangan dia berdasarkan penyelidikan. Tapi kami menggunakan Bible. Jadi kau sekarang sudah mengakui Yesus telah ada di zaman perjanjian lama ya. Puji Tuhan. Yesus, jangankan di perjanjian lama, kalau itu yang ditujukan adalah Nabi Isa alaihissalam, adek Yuli, masa praeksistensi kenabian, Nabi Isa sudah mempersaksikan tentang adanya Nabi Muhammad. Jadi kalau Ali Imran ayat 81, Nabi Isa atau dalam kaidah Kristen Yesus itu mengakui kerasulan Nabi Muhammad di masa praeksistensi kenabian. Jadi bukan cuma Nabi Isa yang ada, Nabi Muhammad juga sudah ada. Makanya Yesus dalam Yohanes 17 nomor berapa itu? Yohanes 17 nomor 1, Yesus berdoakan kemuliaan sebagaimana kemuliaan yang kumiliki di kehadiratmu sebelum dunia ada. Ingat itu? Baca nomor berapa? Nomor 14. Nomor 14 dari Yohanes 1. Yesus diberikan kemuliaan. Kemuliaan yang ada pada diri Yesus itu adalah kemuliaan yang diberikan dari Elohim. Ya, paham sampai situ ya? Bukan dari Allah. Maka SWT sekarang. Urusanmu lah itu, urusanmu lah itu. Dari Yesus. Anda menuntut ucapan Yesus seperti itu kan? Kalau Iya, dalam Al-Quran itu nggak ada ucapan saya Yesus bahwa berdiri Yesus di atas narasi Anda. Kan Anda bilang tidak akan ada Anda tidak akan mengakui kalau bukan dari mulut Yesus sendiri mengatakan. Kan itu narasi Anda. Lalu saya membawa mana dari mulut Yesus mengatakan aku tidak mati tapi diserupakan, karena ada ayatnya dari mulut Yesus mengatakan Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, kalau tidak ada ayat bahwa Yesus mengatakan kembali lagi ke aku situ. diserupakan, Kembali lagi ke situ. Kan begini. Iya, sabar. Tenang ya. Kalau tidak ada ayatnya Yesus mengatakan dari mulutnya sendiri sesuai standar yang kamu buat, berarti kitab abad 7 itu gagal sejarah alias palsu. Harus ada benar-benar satu saksi dari Yesus sendiri mengatakan, aku tidak mati tapi diserupakan. Oke, silakan. Saya minta satu Markus ayat. Markus 16 nomor 12 boleh baca? Ya. Mana ayatnya? Yesus mengatakan Markus 16 12 boleh Anda baca?
Iya, Markus boleh. 16 Tapi nomor 12 boleh baca? bunyinya, jangan pakai Markus doktrin 16 Iya. nomor 12 Saya boleh janji Anda saya baca? baca. Bunyinya, Silakan Anda baca. aku tidak Markus mati, tapi aku 16 nomor diserupakan. 12 boleh Anda baca? Markus Silakan. berapa? Markus. 16 nomor 12. Baca Sesudah dulu itu ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada dua orang dari mereka ketika Rupa lain keduanya ya? dalam perjalanan kedua. Rupa lain ya, Dek? Adek, rupa lain ya? Saya tidak menemukan Yesus berkata, aku tidak mati. Jadi itu aku bohong. diserupakan. Jadi Markus bohong. Jangan pakai doktrin. Masalah pakai generasi. doktrin. Masih mau naik ke sini, masih mau naik ke sini. Masih mau Ini naik. standar yang kamu berikan. Dengar ya. Ini Saya standar kembalikan yang kamu kepada berikan saudari. kepada Saya kami. kembalikan kepada saudari. Markus Justru di situ saya bohong atau mengembalikannya tidak? kepada- Kena langsung di jantung. Masya Markus tuh kan Yesus Suaranya putus-putus ya, Guru. saya jaringan saya hujan, Bang, hujan. Hujan di sini, hujan. Nggak apa-apa, maklumi aja, nggak apa-apa sih. Hujan. Dalam rupa lain. Dalam rupa lain. Masalah generasi. Si mau aku datang besok. Pokoknya Al-Quran ini, saya nggak pernah keliru. Iya, lanjut. pokoknya ini Yang malam. terus itu, Guru. Nggak ini lah, pokoknya ini malam.